Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi wa man ihtada ma ba'du. Yang saya hormati teman-teman sekalian di Wisma Atrakis, baik yang rawat inap, rawat jalan, ataupun teman-teman dari mahasiswa UIN Raden Intan. Mudah-mudahan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, hari ini cerah namun gerimis. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengatur cuaca. Maka kita sebagai orang beriman tentunya harus tetap bersyukur, ya. Karena hujan itu adalah rahmat, adalah berkah. Panas juga merupakan berkah. Coba ketika misalnya panas terus, maka akan kekeringan. Kemudian ketika hujan terus, maka akan kebanjiran. Allah menurunkan dua-duanya ini, alhamdulillah. Dan kita sebagai kaum muslimin dilarang mencela musim. La tasubud dahra fa inna dahroli. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, janganlah kalian mencela musim. Jangan kalian mencela masa atau cuaca. Karena Allah lah yang mengatur cuaca. Maka kalau ada turun hujan, kita disuruh berdoa. Apa ketika turun hujan? Doanya Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini deras dan bermanfaat. Nah, ada manfaat gitu. Karena ada juga hujan yang menjadikan musibah. Jadi banjir. Nah, ketika selesai hujan, ada doanya lagi. Apa? Mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Alhamdulillah kami sudah diberikan hujan dan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk-bentuk adab kita terhadap musim, terhadap karunia Allah berupa hujan. Oke, alhamdulillah kita berjumpa lagi di kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal berapa ini? 21 ya, Desember 2022. Jadi ntar lagi tutup tahun berpindah tahun 2023. Dan tentunya kita harapkan dari tahun ke tahun semakin baik itu tahun Masehi ataupun tahun Hijriah. Nah, berarti tambah hari tambah usia tapi berkurang jatah hidup. Ya, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ruqyah, saya akan sedikit menyinggung tentang tujuan hidup kita. Coba yang dari ikhwan dulu, dari mas-masnya yang bujang-bujang atau yang sudah bapak. Tujuan hidup kita itu apa sih? Mas Panto, tujuan hidup Mas Panto apa? Surga. Masuk surga, mantap. Pak Wildan, tujuan hidup di dunia ini apa? Masuk surga. Masuk surga. Padahal masuk surga itu kalau sudah mati, ya akan dapat surga. Hari berbangkit. Apa? Hari berbangkit. Hari berbangkit. Sudah meninggal ya. Udah masyar. Pak Rudi, tujuan hidup di dunia ini apa? Apa makan, minum? Belum kepikir lah ya, nggak apa-apa. Nah, kalau dari Mas Ahmad bisa jelaskan tujuan hidup di dunia apa? Bisa berguna untuk semua orang aja. Bisa berguna. Mas siapa? Andrian, apa tujuan hidup? Ya sama, bisa berguna buat semua orang dan apa yang ilmu yang kita punya itu bisa kita bagi ke orang itu aja. Oke. Nah, kalau akhwatnya apa tujuan hidup? Atau tidak ada tujuan? Mencapai keberhasilan. Mbaknya? Enggak, mbaknya. Apa tujuan hidup itu? Oke, mbaknya? Bisa berguna buat semua, membahagiakan kedua orang tua. Oke, mbaknya? Taat kepada jalan Allah supaya bisa nantinya kita bisa masuk ke surga. Terus bisa saling membantu juga. Masya Allah, banyak sekali ya tujuannya ya. Ya, tidak ada yang salah dari tujuan itu karena baik semua. Cuma dalam bisa kita ringkas
bahwasanya tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan kita. Diciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Dalilnya apa? Surat Az-Zariyat ayat ke 56. Nanti bisa dilihat ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, berarti tujuan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Apa itu ibadah? Nah, coba kita berbagi dulu nih. Berbagi ilmu pagi-pagi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu ibadah? Pasti kalimat ini sering kita dengar. Dari SD sampai perguruan tinggi kita, bahkan mungkin kita pernah menulis atau presentase tentang ibadah. Mas Budi, ibadah itu apa sih? Apa? Sholat. Nah, itu aja. Zakat nggak? Banyak ibadah. Tidur ibadah. Tidur ibadah. Oke. Mas siapa? Derian. Derian. Apa itu ibadah? Ibadah itu atau Nah, oke. Nggak apa-apa. Mas Ahmad, ibadah itu apa? Ibadah itu sesuatu kegiatan atau yang intinya yang disuruh atau yang diperintah oleh Allah atau oleh agama. Oke. Mas Andrian, ibadah itu apa? Ibadah itu menurut saya itu kewajiban yang diperintahkan Allah, seperti ibadah itu sholat, puasa, sembahyang zakat itu. Oke. Dari Ahwat perwakilan satu saja. Mbaknya, apa itu ibadah? Perbuatan bakti terhadap Allah. Oke. Benar semuanya. Ya. Cuman bisa kita ringkas lagi sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik perbuatan maupun perkataan, yang zahir maupun yang batin. Jadi segala apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Salat jelas Allah cinta. Kemudian tadi menyebutkan tidur. Tidur yang dicintai oleh Allah adalah tidur yang benar tentunya. Diniatkan nanti setelah bangun tidur bisa sholat, bisa beribadah. Karena ada juga tidur yang berdosa. Saya mau tidur ini, habis tidur saya merampok. Ada nggak kira-kira gitu? Ada, karena dia kecapean merampok, akhirnya tidur dulu, habis tidur rampok lagi. Itu tidur yang tidak berpahala. Nah, makanya segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi, baik yang kelihatan ataupun yang tidak, maka itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu secara global banyak sekali. Kita mencari nafkah, ya, itu ibadah. Kita belajar, kita mengaji, kita diskusi, itu sebagai ibadah. Bukan hanya di masjid. Ibadah itu bukan hanya di majelis taklim, tapi nanti kita misalnya kerja di sekolah, itu ibadah. Di sawah ibadah, ya, dimanapun itu bisa bernilai sebagai sebuah ibadah dan akan mendapatkan pahala. Itulah nikmatnya kita sebagai orang muslim, akan dicatat sebagai sebuah pahala semuanya.